Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan takdir Allah kita kembali berjumpa dalam program Cara Kilat Belajar Tajwid. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada episode yang ke-18. Pada episode kali ini kita akan mempelajari kelanjutan dari bacaan mad. Kalau kemarin kita belajar mengenai mad tabi'i, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah tajwid yang disebut dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Secara terjemahan mad seperti sebelumnya itu artinya panjang, kemudian wajibun, wajib itu artinya sama yaitu wajib. Kemudian kata berikutnya adalah muttasil. Muttasil itu artinya tersambung. Jadi sekali lagi, mad wajib muttasil, mad panjang, wajib itu ya wajib, muttasil itu adalah tersambung. Adapun definisi dari mad wajib muttasil adalah mad tabi'i. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Jadi penekanannya, kata kuncinya ada 3. Yang pertama mad tabi'i, yang kedua adalah hamzah bertemu dengan hamzah, dan yang ketiga adalah dalam satu kata. Jadi bertemunya mad tabi'i dengan hamzah itu harus dalam satu kata. Itu yang disebut dengan mad wajib muttasil. Kalau bertemunya selain atau di luar satu kata atau beda kata, maka tidak termasuk di dalam kaidah mad wajib muttasil. Kemudian cara membacanya. Cara membacanya dipanjangkan 4 harokat, ya. Yaitu apa yang dipanjangkan? Mad tabi'inya. Jadi mad wajib muttasil adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Cara membacanya, madnya itu dipanjangkan, yang tadinya 2 karena bertemu dengan hamzah dalam satu kata berubah menjadi panjangnya 4 harokat. Berikut kita akan melihat contoh-contoh dari bacaan mad wajib muttasil. Ada 5 bacaan, contoh bacaan di dalam kesempatan kali ini. Kita akan membacanya satu persatu. Dan marilah para sahabat sekalian kita kenali mana kata yang mengandung kaidah mad wajib muttasil. Kita akan lihat pada contoh yang pertama. Saya akan membacanya dan mengulanginya, kemudian para sahabat sekalian bisa mengikutinya. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Ya, saya akan ulangi para sahabat sekalian. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى. Kita akan lihat mana dari kata di penggalan ayat Al-Quran ini yang mengandung bacaan mad wajib muttasil. Faja'alahu ghutha'an. Nah, ini kita lihat ada bacaan mad. Mana bacaan madnya? Fathah diikuti alif, ya. Fathah diikuti alif. Kemudian ini bacaan mad tabi'i bertemu dengan hamzah, ya, bertemu dengan huruf hamzah di sini, dan dalam satu rangkaian kata, dalam satu kata, ya, dalam satu kata, maka ini memenuhi kaidah mad wajib muttasil, sehingga
tha yang sebelumnya mad tabi'i itu 2 harokat, maka sekarang dipanjangkan menjadi 4 harokat. Jadi penyebab dia dipanjangkan 4 harokat bacaan mad tabi'i ini karena dia bertemu dengan huruf hamzah dan dalam satu kata. Nah, ini tidak boleh kita membaca terpisah ya, tidak boleh membaca terpisah antara mad tabi'i dengan hamzahnya. Jadi kita tidak boleh berhenti di gutha, kita tidak boleh berhenti di gutha. Kenapa? Karena ini adalah satu kata, sehingga wajib dibaca semuanya, wajib dibaca semuanya. Artinya termasuk hamzahnya ini wajib dibaca. Ya, tidak boleh berhenti di antara tha sama hamzah ya. Gutha saja tidak boleh, tapi harus dibaca hamzahnya. Saya baca sekali lagi. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Ghutha'an ahwa. Ya, 4 harokat atau 4 ketukan atau 2 ayunan. Kita lanjutkan para sahabat sekalian, contoh yang kedua. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Saya ulang sekali lagi. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Asma'a kullaha. Kita lihat di sini yang termasuk dalam kaidah mad wajib muttasil terdapat pada kata al-asma. Ini al-asma'. Nah, ini adalah bacaan mad wajib muttasil. Kenapa? Karena ada mad tabi'i. Mana mad tabi'inya ini? Ma, ada fathah diikuti alif, bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Mana satu katanya ini? Al-asma'a. Ini al-asma'a. Ya, tadinya ma ini hanya 1 ayunan atau 2 harokat karena dia disebut mad tabi'i, tapi berubah menjadi bacaan 4 harokat karena dia bertemu dengan huruf hamzah di satu kata. Jadi kata kuncinya tadi adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah satu kata. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Kita lanjutkan kepada contoh yang ketiga. Yauma tublas sarair. Ya, saya ulang sekali lagi para sahabat sekalian. Yauma tublas sarair. Kita akan lihat bacaan mad wajib muttasil terdapat pada lafadz ini as-sarair. Kenapa di sini dipanjangkan 4 harokat dan disebut sebagai mad wajib muttasil? Karena ada mad tabi'i, ini fathah diikuti dengan alif, bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Katanya as-sarair. Satu katanya itu terdapat pada lafadz as-sarair. Sehingga memenuhi kaidah bahwa bacaan ini atau lafadz ini mengandung bacaan mad wajib muttasil. Sangat mudah para sahabat sekalian. Kita lanjutkan pada contoh yang keempat. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Si'at wujuhul
kafaru. Mana bacaan mad wajib muttasil? Kita lihat di sini di awal kalimat ini, bisa kita perhatikan para sahabat sekalian, yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Mana mad tabi'inya? Sini. Si. Nah ini awalnya itu dibaca 2 harokat karena dia mad tabi'i. Tapi di dalam kata ini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah, yaitu a ini. Si'at, ya. Si'at. Nah, jadi dipanjangkan 4 harokat karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian contoh yang terakhir para sahabat sekalian di lafadz ini, mari perhatikan baik-baik. Perhatikan di mana letak mad jaiz, mad wajib muttasil. Kemudian kita lafadzkan bersama-sama. Wa yakhafuna su'al hisab. Saya ulang sekali lagi. Wa yakhafuna su'al hisab. Kita lihat para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, lafadz yang mengandung kaidah mad wajib muttasil terletak pada lafadz ini. Su'al hisab. Su'a. Nah ini ada mad tabi'i. Mad tabi'i mana? Dhammah diikuti dengan waw sukun. Dhammah diikuti dengan waw sukun disebut mad tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat. Dan karena dia bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata ini, maka yang tadinya dibaca 2 harokat, sunya ini kemudian berubah menjadi 4 harokat. Sehingga sunya itu dipanjangkan 4 harokat. Wa yakhafuna su'al hisab. Su'al. Nah, ini dibaca mad wajib muttasil. Alhamdulillah para sahabat sekalian, kita sudah membaca contoh-contoh lafadz yang mengandung bacaan tajwid mad wajib muttasil. Mulai dari bacaan mad fathah diikuti alif, ya, yaitu tha'a, asma'a, shadhair. Ini termasuk mad tabi'i alif, ya, fathah diikuti alif bertemu dengan hamzah. Dan juga ada kasrah yang diikuti ya sukun bertemu dengan hamzah. Ini mad tabi'i jenis yang kedua, yaitu hurufnya kasrah diikuti ya sukun, dibaca panjang 4 harokat karena bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dan ini huruf mad yang ketiga, yaitu dhammah diikuti dengan waw sukun bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka dia harus dibaca mad wajib muttasil dan disambung. Jadi tidak boleh dipisah di antara mad tabi'i dengan hamzah. Ya, ini wajib dibaca hamzahnya, ya. Tidak boleh berhenti di antara sebelum hamzah, ya. Berhenti di antara waw dan hamzah, ini tidak boleh. Ya, wajib disambung karena ini satu kesatuan kata. Baik para sahabat sekalian dirahmati Allah, itulah bacaan mad wajib muttasil mengenai definisi kemudian contoh-contohnya. Semoga para sahabat sekalian ini memberikan manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus belajar Al-Qur'an dengan baik, sehingga seiring dengan bertambahnya usia kita, bacaan Al-Qur'an kita semakin baik dan semakin tartil. Syukron katsiran ila liqa. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share kepada para sahabat sekalian
sanak saudara, teman, sahabat, handai taulan. Jadi marilah kita menyebarkan kebaikan seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.